Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang utama, mari kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya, yang telah memberikan oksigen sehingga kita bisa menghidupnya setiap hari. Maka janganlah kita berpaling dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat tering salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, beserta kerabatnya, serta sahabat kita pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhlas. Kita tidak asing dengan kata ikhlas. Ikhlas berarti melakukan sesuatu tanpa meminta apapun. Ikhlas dalam agama kita berarti melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas juga dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam mengajar, dan berbagai banyak ikhlas. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa nafa wa yuqimus salata wa yu'tuna zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, tidaklah mereka kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ketaatannya dan meluruskan agamanya dan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Maka itu adalah agama yang lurus. Dalam ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa ikhlas yang dapat kita lihat bahwa ikhlas itu adalah ikhlas dalam agama. Agama berarti kalau sesuatu tidak dilandaskan dengan ikhlas dalam beragama. Contohnya kita ingin sholat, kita harus berikhlas dulu. Contohnya adalah ikhlas dalam sholat ya. Ikhlas dalam sholat berarti ikhlas dan harus khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh karena yang lain. Dan kita juga harus menanamkan kata ikhlas ini di dalam diri kita. Dan tidak boleh juga menanamkan kata selain ikhlas, kecuali berniat, jujur, dan lain-lain. Dalam kitab Sahih Muslim, dia bercerita di sana bahwa ada di akhir zaman akan ada seorang hamba yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku, apa saja yang kamu lakukan di dunia ini?" Beliau menjawab, "Aku beribadah dan berperang karenamu ya Allah." Lalu Allah menjawab, "Kau bohong, kamu berdosa, kamu hanya ingin mendapat gelar saja, bukan karena aku." Lalu Allah pun memasukkan dia ke neraka. Dalam cerita di atas dapat kita simpulkan bahwa ibadah yang dilakukan itu tidak ikhlas dan tidak dilandaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam ikhlas itu harus dilandaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh karena yang lain. Contohnya juga kita masukkan ikhlas dalam beramal. Dalam satu masjid sholat Jumat ada suatu kotak amal yang selalu berputar. Di dalam kantong kita ada uang 5.000 dan ada uang 50.000. Pasti kita memilih salah satunya. Dan yang kita pilih adalah 5.000. Kenapa tidak 50.000? Karena 50.000 ini lebih banyak dan Allah akan menggantinya. Tapi dia memilih 5.000, milih yang sedikit. Karena 50 itu sayang menurut dia. Karena kalau kita memasukkan 50.000 ke dalam kotak amal itu dengan ikhlas, Allah akan menggantikannya. Allah akan selalu melipat gandakan itu. Jadi kita tidak boleh saling memilih antara 50 atau 5.000. Kita harus memilih dengan ikhlas dan selalu bersungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.